Halo semuanya, saya Wisata Aman Terbang hari ini. Kita akan membahas topik 7 makanan pesawat terlarang untuk lansia di 2026 hindari jika tak mau celaka di ketinggian 30.000 kaki. Sebagai seorang pramugari senior, dengan 15 tahun pengalaman melayani ribuan penumpang, saya Wisata Aman Terbang telah melihat banyak perubahan di industri penerbangan. Ada satu hal yang semakin saya perhatikan, tiket pesawat semakin mahal namun kualitas makanan di pesawat justru semakin menurun. Dulu kita mungkin hanya mengeluh rasanya seperti plastik, tapi hari ini saya akan mengungkapkan sebuah kebenaran yang mungkin membuat Anda merinding. Di ketinggian 30.000 kaki, kotak makanan aluminium yang mengepul hangat itu perlahan berubah menjadi laboratorium eksperimen penghematan biaya maskapai penerbangan. Bagi kita yang masih muda, mungkin rasa yang kurang enak masih bisa ditoleransi. Namun jika Anda bepergian dengan orang tua atau sedang merencanakan liburan bersama keluarga, bahaya tersembunyi dalam kotak makanan ini bisa kapan saja berubah menjadi bencana medis di ketinggian puluhan ribu kaki. Baru bulan lalu, sebuah penerbangan jarak jauh dari London menuju Asia terpaksa melakukan pendaratan darurat. Bukan karena masalah mesin, bukan pula karena turbulensi, melainkan karena seorang lansia berusia 68 tahun setelah menyantap nasi ayam teriyaki, dalam waktu kurang dari 20 menit mengalami gastroenteritis akut parah yang disertai shock anafilaksis. Anda mungkin bertanya, hanya sebatas makanan apakah separah itu? Saya katakan, sangat parah. Karena pada bulan Mei 2026 industri penerbangan sudah jauh berbeda dari yang Anda ingat. Inflasi global, gangguan rantai pasokan ditambah lagi dengan upaya maskapai untuk mencapai net zero emission dan optimalisasi biaya ekstrem. Mereka telah melakukan degradasi bahan baku secara besar-besaran di dapur yang tidak bisa Anda lihat. Dalam video ini, saya Wisata Aman Terbang akan membongkar tuntas sisi gelap catering penerbangan global pada 2026. Saya telah menghubungi beberapa chef senior dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di rantai pasokan catering penerbangan, serta para ahli medis penerbangan dan merangkum 7 jenis makanan yang sama sekali tidak boleh disantap oleh lansia saat naik pesawat. Ini bukan menakut-nakuti, melainkan demi memastikan Anda dan keluarga bisa mendarat dengan selamat. Ingat, di saat harga tiket pesawat melonjak 2 kali lipat piring makan, Anda justru menjadi tempat sampah untuk penghematan anggaran maskapai. Sebelum kita masuk ke inti pembahasannya, jika Anda merasa informasi mengenai kesehatan lansia dan kebenaran di balik penerbangan ini bermanfaat, mohon bantu saya dengan menekan tombol suka dan berlangganan saluran Wisata Aman Terbang. Dukungan Anda adalah motivasi saya untuk mengungkap lebih banyak rahasia industri. Untuk membahas mengapa makanan-makanan ini tidak boleh disantap, kita harus memahami kenyataan pahit. Pada 2020, 6 makanan pesawat pada dasarnya telah berevolusi menjadi makanan olahan industri 2.0. Banyak yang mengira makanan pesawat dimasak segar oleh chef di dapur bandara beberapa jam sebelum keberangkatan. Ini adalah kesalahpahaman besar. Pada bulan Mei 2026, dengan latar belakang kontrol biaya yang ekstrem jika Anda terbang di kelas ekonomi, potongan daging yang Anda makan kemungkinan besar telah diproses 48 atau bahkan 72 jam sebelumnya di kawasan industri yang ratusan kilometer. Jauhnya dibekukan dengan cepat, diangkut melalui logistik dan akhirnya dipanaskan kembali di dalam oven. Sederhana di perut. Pesawat. Mengapa 2026 menjadi titik balik? Pertama, penurunan kualitas bahan baku yang disamarkan oleh isu lingkungan. Saat ini banyak maskapai bicara tentang pembangunan berkelanjutan. Kedengarannya mulia, tetapi dalam praktiknya ini berarti mengurangi secara drastis proporsi daging asli, beralih menggunakan protein sintetis atau daging olahan. Untuk meniru tekstur daging, bahan-bahan ini ditambahkan dengan pengental pengubah tekstur dan perasa buatan dalam jumlah yang mengejutkan. Bahan tambahan kimia ini mungkin aman di darat, tetapi di lingkungan tekanan rendah di ketinggian mereka akan mempercepat beban pada saluran pencernaan. Inilah mengapa banyak lansia merasa perutnya kembung seperti balon setelah makan makanan pesawat. Kedua, hilangnya fleksibilitas rantai dingin. Menurut laporan biaya catering yang bocor internal dari Asosiasi Transportasi Udara Internasional pada akhir 2025,
Untuk mengatasi kenaikan harga energi global, lebih dari 60% pemasok catering darat mengurangi pengeluaran listrik untuk gudang pendingin dan memperpanjang waktu penyimpanan makanan di suhu ruangan. Apa artinya ini? Ini berarti untuk bahan makanan seperti makanan laut telur dan produk susu yang sangat bergantung pada kontrol suhu mereka sudah berada di ambang pembusukan berulang kali sebelum dibawa ke pesawat. Sistem kekebalan tubuh orang muda mungkin kuat paling-paling hanya diare setelah mendarat. Tetapi bagi lansia dengan lapisan usus yang sudah mengecil dan respons imun yang lambat ini adalah sumber penyakit yang mematikan. Ketiga, mekanisme kompensasi garam tinggi. Ini adalah rahasia umum di industri. Di ketinggian 30.000 kaki karena tekanan udara dan kelembaban yang sangat rendah, indera perasa manusia akan berkurang sekitar 30%. Agar Anda masih bisa merasakan makanan itu nikmat di awan pemasok, akan menambahkan garam secara berlebihan. Satu porsi makanan pesawat biasa kandungan natriumnya seringkali mencapai lebih dari 2.500 mg. Ini sudah melebihi rekomendasi asupan harian orang dewasa dari Organisasi Kesehatan Dunia, WHO. Bagi lansia yang menderita tekanan darah tinggi atau penyakit kardiovaskular, satu kali makan ini dapat meningkatkan kekentalan darah secara instan. Ditambah lagi dengan duduk terlalu lama selama penerbangan panjang ini, sama saja dengan menanam ranjau di pembuluh darah. Seorang chef senior pernah mengatakan kepada saya, dan saya berharap Anda bisa mengingatnya, jika Anda melihat hidangan daging di pesawat dengan saus yang kental dan warna yang terlalu mencolok, mohon ingatkan orang tua Anda untuk meletakkan garpu. Karena di bawah saus kental itu bukan hanya potongan daging murah, tetapi juga garam dan keajaiban kimia yang ditumpuk untuk menutupi bahan yang tidak segar. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian paling penting dari video ini. Saya akan membantu Anda membuka kotak makanan ini dan memberitahu mengapa 7 jenis makanan ini adalah ranjau darat di ketinggian yang para chef senior di pesawat pada 2020. 6 tidak akan pernah biarkan orang tua mereka sentuh. Jenis pertama adalah hidangan daging olahan dengan sos kental. Pada menu kelas ekonomi, 2026 rendang daging sapi atau ayam kari hampir selalu menjadi hidangan utama. Mengapa? Karena sos kental adalah trik terbaik untuk menyamarkan bahan murah. Untuk melawan inflasi maskapai, kini banyak membeli daging olahan. Potongan daging ini adalah sisa-sisa dari pemrosesan daging yang direkatkan kembali menggunakan transglutaminase. Daging jenis ini memiliki serat yang longgar dan mudah hancur saat dipanaskan, sehingga harus disajikan dengan saus kental. Untuk mengatasi hilangnya indera perasa di ketinggian chef, akan menambahkan natrium hingga 1,5 hingga 2 kali lipat dari jumlah di darat. Ini bukan hanya masalah asin tetapi juga garam tersembunyi. Pati kental dalam jumlah besar penguat rasa dan pengawet akan menyebabkan lansia mengonsumsi lebih dari 3.000 mg natrium dalam waktu singkat setelah menyantap makanan. Bagi lansia yang menderita tekanan darah tinggi atau gangguan fungsi jantung ringan ini, berarti tekanan osmotik darah berubah seketika. Air bergerak cepat keluar dari pembuluh darah, menyebabkan pembengkakan pada kaki dan bahkan palpitasi. Di ketinggian puluhan ribu kaki, makanan ini bisa menjadi pemicu terakhir untuk kejadian kardiovaskular mendadak. Jenis kedua adalah makanan laut dan kerang dingin yang tidak disterilkan secara sempurna. Anda mungkin berpikir jika makanan panas tidak aman, maka memilih makanan laut dingin seperti salmon asap atau salad udang akan lebih baik. Ini justru pemikiran paling berbahaya. Kenaikan biaya energi global pada 2026 telah menyebabkan penurunan kualitas umum dalam kontrol rantai dingin logistik darat bandara. Dulu, rantai dingin memerlukan kontrol ketat di bawah 4 derajat Celcius. Sekarang untuk menghemat listrik, suhu FC buffer di banyak titik transfer dinaikkan menjadi 8 hingga 10 derajat Celcius. Makanan laut adalah bahan makanan yang paling sensitif terhadap suhu. Begitu keluar dari rantai dingin yang ketat, bakteri Vibrio parahaemolyticus dan histamin akan berkembang biak berkali-kali lipat. Sistem kekebalan tubuh orang muda mungkin kuat paling-paling hanya diare setelah mendarat. Tetapi bagi lansia dengan sekresi asam lambung yang berkurang dan kemampuan membunuh bakteri yang lemah, konsumsi makanan laut yang terkontaminasi sangat mudah memicu gastroenteritis akut.
Di lingkungan hipoksia, ketinggian muntah dan diare parah dapat dengan cepat menyebabkan dehidrasi dan ketidakseimbangan elektrolit, bahkan memicu gangguan kesadaran pada lansia. Jenis ketiga adalah makanan penutup di pesawat yang mengandung minyak nabati terhidrogenasi. Kue kecil yang indah di sudut nampan makanan pesawat adalah sedikit kenyamanan psikologis bagi banyak lansia selama penerbangan panjang. Namun, pada 2026 komposisi kue ini telah berubah secara diam-diam untuk mencapai umur simpan lebih dari 12 bulan. Pemasok banyak menggunakan minyak nabati terhidrogenasi, dengan kandungan asam lemak trans yang sangat tinggi dalam makanan penutup. Lemak trans akan secara instan meningkatkan kekentalan darah. Anda harus tahu bahwa lansia di pesawat sudah menghadapi risiko sindrom kelas ekonomi, yaitu trombosis vena dalam karena tempat duduk yang sempit dan duduk terlalu lama. Kue yang penuh dengan minyak murah ini seperti lem pembuluh darah. Membuat darah lebih lambat, mengalir di lingkungan tekanan rendah dan kelembaban rendah. Jika ditambah dengan dehidrasi risiko, pembentukan bekuan darah akan meningkat secara eksponensial. Jenis keempat adalah sayuran cruciferous yang dipanaskan kembali. Ini adalah detail yang sangat mudah diabaikan. Untuk apa yang disebut keseimbangan gizi, kotak makanan selalu berisi beberapa brokoli atau kol. Fisika sekolah menengah mengajarkan kita bahwa hukum Boyle menyatakan bahwa semakin rendah tekanan semakin besar volume. Meskipun kabin pesawat bertekanan namun masih setara dengan berada di ketinggian lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut. Dalam lingkungan seperti ini gas di perut Anda akan mengembang sekitar 25%. Brokoli dan kol sayuran cruciferous ini mengandung banyak gula kompleks seperti rafinosa yang sulit dicerna oleh tubuh. Mereka harus dipeka oleh bakteri usus, sebuah proses yang menghasilkan banyak gas. Bagi lansia dengan fungsi pencernaan yang menurun dan gerakan usus yang lambat, makanan penghasil gas di ketinggian ini dapat memicu kembung dan nyeri perut yang parah. Dalam kasus ekstrem, bahkan dapat memicu obstruksi usus tersembunyi. Pernah ada lansia yang mengalami sesak napas karena kembung di ketinggian yang menyebabkan diafragma naik dan memicu kesulitan bernapas. Jenis kelima adalah teh dan kopi kuat dengan kafein tinggi. Kopi dan teh di pesawat seringkali terasa sangat kuat. Untuk menghemat ruang dan biaya, sebagian besar maskapai menggunakan konsentrat yang sangat pekat atau biji kopi panggang gelap yang murah. Saat diseduh, kandungan kafein dalam minuman ini seringkali jauh melebihi standar di darat. Kelembaban di pesawat biasanya di bawah 15% lebih kering dari gurun. Kafein adalah diuretik kuat yang mempercepat hilangnya cairan. Bagi lansia yang terbiasa minum teh, minum 2 atau 3 cangkir berturut-turut di pesawat dapat menyebabkan dehidrasi parah di ketinggian. Dehidrasi dapat menyebabkan suplai darah ke otak tidak mencukupi, menyebabkan pusing. Pada saat yang sama, kafein yang terlalu tinggi dapat memicu palpitasi tidak teratur. Ini sangat berbahaya bagi lansia yang menderita fibrilasi atrium atau aritmia. Jenis keenam adalah batang energi murah yang mengandung kacang tersembunyi. Ini adalah celah keamanan unik pada 2026. Karena fluktuasi harga komoditas global, banyak maskapai telah mengganti pemasok sementara. Untuk menghemat biaya pengemasan dan jalur produksi, banyak yang disebut batang sereal atau biskuit kecil sekarang diproduksi di jalur produksi yang campur aduk. Ini berarti meskipun kemasannya mungkin tidak menyatakan mengandung kacang, namun sebenarnya ada kontaminasi silang yang serius. Reaksi alergi pada lansia seringkali tersembunyi dan mendadak. Beberapa lansia mungkin tidak alergi saat muda, tetapi dengan ketidakseimbangan sistem kekebalan tubuh mereka dapat mengalami reaksi akut terhadap protein tertentu. Di lingkungan tertutup seperti pesawat, begitu terjadi edema laring alergi akut, waktu penyelamatan EMAS hanya beberapa menit. Dalam kondisi kru pesawat yang kekurangan peralatan medis profesional, sebutir kacang tersembunyi kecil saja bisa menjadi tanda kematian. Jenis ketujuh adalah es batu terbuka yang tidak tersegel. Banyak orang terbiasa minum air atau minuman dengan es, tetapi pramugari senior akan memberitahu Anda, jangan pernah makan es batu di pesawat. Pada 2026, untuk mengurangi berat dan menghemat bahan bakar maskapai, penerbangan secara drastis mengurangi frekuensi pembersihan tangki air pesawat. Meskipun air minum biasanya dikemas dalam botol, namun sumber es batu sangat mencurigakan.
Beberapa berasal dari pasokan bandara, tetapi selama proses transfer penyimpanan dan pemuatan ke pesawat kondisi kebersihan, ice bucket, seringkali merupakan mata rantai yang paling lemah dalam pengawasan. Berdasarkan sampel air acak dari beberapa maskapai penerbangan global, proporsi E. coli yang terdeteksi dalam es batu sangat tinggi. Begitu lingkungan perut lansia ditembus oleh bakteri-bakteri ini, yang terjadi bukan hanya diare, melainkan bisa jadi infeksi bakteri sistemik yang serius. Sampai di sini, jika Anda merasa konten ini sangat bermanfaat, mohon ingat untuk membagikannya kepada teman-teman yang akan bepergian dengan lansia. Jangan lupa juga untuk menekan tombol suka. Ini akan memungkinkan sistem merekomendasikan video ini kepada lebih banyak orang yang membutuhkan. Banyak anak yang berbakti saat memesan tiket pesawat untuk orang tua. Mereka sengaja memilih makanan rendah, garam rendah, kolesterol atau makanan vegetarian. Pada bulan Mei 2020, 6 tindakan yang tampaknya teliti ini terkadang justru mendorong lansia ke ekstrem lain. Dengan latar belakang maskapai yang memangkas biaya secara ekstrim, sebagian besar maskapai telah membatalkan tim khusus untuk membuat makanan khusus. Makanan khusus yang Anda pesan sekarang seringkali adalah produk setengah jadi yang komponen tertentu dihilangkan secara paksa dari jalur produksi massal. Untuk makanan rendah garam, pemasok seringkali menambahkan lebih banyak penguat rasa kimia untuk mengkompensasi rasa. Untuk makanan vegetarian, untuk memastikan asupan kalori yang cukup banyak, digunakan produk kedelai olahan dan pati murah. Protein nabati yang sangat diproses ini sangat mudah memicu kembung parah di ketinggian. Karena maskapai tidak bisa diandalkan, kita harus mengambil inisiatif. Jika Anda atau orang tua Anda harus melakukan penerbangan jarak jauh lebih dari 10 jam, harap ikuti aturan pemilihan makanan piramida di bawah ini. Langkah pertama adalah strategi kenyang 70% sebelum naik pesawat pada 2020. 6 makanan pesawat terbaik sebenarnya adalah yang disantap di darat. Disarankan 2 jam sebelum naik pesawat, biarkan lansia mengonsumsi makanan hangat tinggi protein dan mudah dicerna seperti bubur daging tanpa lemak atau mie kuah hangat. Ini dapat memastikan bahwa pada paruh pertama perjalanan, lansia tidak akan lapar dan tidak akan memiliki keinginan untuk makan makanan olahan pesawat yang tinggi garam dan tinggi minyak. Langkah kedua adalah prinsip makanan utuh saat memilih makanan di pesawat. Jika Anda harus makan makanan panas di pesawat, ingat urutan ini: nasi putih lebih baik daripada potongan daging utuh, dan potongan daging utuh lebih baik daripada daging dengan sos kental. Kombinasi emasnya adalah mengambil nasi putih dari kotak makanan ditambah dengan rumput laut rendah, garam kemasan kecil atau abon daging murni yang Anda bawa sendiri. Untuk semua jenis daging, mohon gunakan garpu untuk melepaskan sos kental di bagian luarnya dan hanya makan bagian daging tanpa lemak. Karena 90% natrium, lemak trans, dan penguat rasa tersembunyi di lapisan sos yang berkilauan itu. Langkah ketiga adalah persiapan tas darurat ketinggian sendiri. Pada 2026 di dalam bagasi lansia, selain obat-obatan rutin, 3 barang ini bisa menyelamatkan nyawa: Oral Rehydration Solution (ORS) untuk mengatasi dehidrasi ketinggian dan diare mendadak. Ini lebih efektif daripada minum-minuman apapun di pesawat. Kedua, enzim pencernaan nabati yang diminum bersama makanan untuk membantu perut lansia yang lemah mencerna protein olahan yang sulit. Ketiga, obat antihistamin untuk mencegah alergi mendadak yang disebabkan oleh kacang tersembunyi atau makanan laut yang tidak segar. Langkah keempat adalah siklus tertutup untuk air minum. Jangan pernah biarkan lansia minum air atau teh panas yang disediakan di pesawat. Aturan ketatnya adalah hanya minum air mineral kemasan botol. Jika lansia ingin minum air panas, harap masukkan air mineral botolan ke dalam termos dan minta bantuan pramugari untuk memanaskannya di pramugari, atau gunakan air botolan yang dipanaskan secara terpisah di pesawat. Sebisa mungkin hindari menggunakan air panas yang keluar dari tangki air pesawat. Di sini kita perlu memperkenalkan rumus fisika inti berdasarkan hukum Boyle P1V1, P2V2. Dalam kondisi suhu konstan, volume gas berbanding terbalik dengan tekanan. Ketika pesawat naik ke 30.000 kaki, meskipun kabin bertekanan, tekanan udara masih akan menurun. Ini berarti gas 100 ml yang ada di usus lansia akan mengembang dengan cepat menjadi 125 ml atau bahkan lebih.
Jika pada saat itu piring makanan juga penuh dengan pati olahan, sayuran cruciferous, dan minuman tinggi gula peranggas ini akan menghancurkan kenyamanan lansia dari dalam. Ini bukan hanya sakit perut, tetapi juga akan menekan diafragma, memengaruhi pernapasan dan suplai oksigen ke jantung. Video ini telah membahas begitu banyak rahasia penghematan biaya maskapai dan risiko makanan, bukan untuk menakut-nakuti Anda agar tidak berani bepergian dengan lansia. Sebaliknya, justru karena kita berada di bulan Mei 2026, sebuah era di mana biaya diutamakan dan efisiensi kurang, kita semakin perlu menggunakan pengetahuan dan kehati-hatian untuk menjaga kualitas perjalanan yang terangka, semakin rapuh. Generasi kita saat kecil, tangan kita digandeng oleh orang tua dan mereka memberi kita makan dengan makanan hangat. Sekarang giliran kita membawa mereka melihat dunia. Pada 2020, 6 tiket kelas bisnis yang mahal mungkin menawarkan kursi yang luas, tetapi itu belum tentu menjamin kesehatan pencernaan. Bakti yang sesungguhnya bukanlah membeli tiket termahal, tetapi adalah perhatian yang ekstrem pada setiap detail. Ketika Anda membantu orang tua Anda menyingkirkan sos tinggi garam, ketika Anda memberi mereka sebotol air mineral murni, ketika Anda menyiapkan terlebih dahulu makanan darat yang mudah dicerna untuk mereka. Pada saat itu, Anda adalah pilot. Mereka yang paling terpercaya. Pesawat pada akhirnya akan mendarat, lautan awan pada akhirnya akan menghilang. Tujuan kita membawa orang tua bepergian tidak pernah hanya untuk makan siang gratis di ketinggian 30.000 kaki, melainkan untuk agar mereka di suatu sore di masa depan dapat duduk di bawah sinar matahari di rumah mereka dengan sehat dan aman mengenang perjalanan ini. Biaya maskapai bisa dipangkas, tetapi cinta dan perlindungan kita kepada orang tua sama sekali tidak boleh berkurang. Jika Anda merasa konten video ini benar dan bermanfaat, pastikan untuk menekan suka dan menyimpannya. Juga tolong bagikan ke grup keluarga dan teman Anda agar lebih banyak lansia yang melihatnya. Setiap kali Anda membagikan, Anda mungkin mencegah terjadinya kasus gawat darurat di ketinggian. Akhir kata, jangan lupa berlangganan saluran wisata aman terbang dan aktifkan lonceng notifikasi. Saya akan terus membawakan Anda lebih banyak kebenaran industri mendalam dan panduan praktis untuk kehidupan. Semoga perjalanan Anda aman dan lancar di awan. Sampai jumpa di video berikutnya.